Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali bersama saya di channel ini. Oke, teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini atau pada video simpel kali ini, saya bakal menunjukkan tutorial cara foto galaksi Bima Sakti atau Milky Way menggunakan kamera smartphone atau HP, teman-teman. Oke, jadi ini adalah video tutorial simpel ya, teman-teman ya, buat teman-teman yang mau coba foto galaksi Milky Way tapi tidak tahu caranya, teman-teman bisa lihat ikuti cara-cara saya seperti ini. Oke. Nah, yang pertama teman-teman perlu perhatikan itu sebelum memotret, pastikan kondisi cuaca dulu ya teman-teman ya. Pastikan kondisi cuaca di tempat teman-teman motret ini dalam kondisi cerah, tidak berawan dan langit tidak tertutup oleh kabut ya teman-teman ya. Dan yang selanjutnya teman-teman perlu mempersiapkan alat motret. Alat motretnya itu berupa di sini yang saya persiapkan itu adalah tripod dan juga kamera HP atau HP teman ya. Nah, di sini teman-teman jika tidak punya tripod, teman-teman bisa pakai cara lain yaitu dengan senderin atau sandarin HP-nya ke benda apapun itu. Yang penting dalam proses pemotretan HP-nya itu diam dan tidak bergerak sama sekali teman-teman. Karena di sini kita bakal menggunakan prinsip launch exposure. Jadi otomatis HP-nya itu harus diam teman-teman ya. Itu adalah syaratnya. Oke. Dan selanjutnya teman-teman juga harus mendownload sebuah aplikasi yaitu aplikasi peta langit di sini untuk melacak si posisi galaksi itu. Nah, aplikasi yang saya gunakan di sini itu adalah Sky Safari teman-teman ya. Aplikasinya itu adalah Sky Safari yang ini. Nah, ini. Nah, teman-teman bisa download di Play Store secara gratis ya teman-teman, tanpa berbayar sekalipun. Nah, di sini teman-teman bisa langsung buka aplikasinya. Nah, di sini tampilan aplikasinya seperti ini teman. Nah, aplikasi ini digunakan untuk melacak letak posisi Milky Way ya. Nah, di sini ada tulisan kompas ya di bawah ini. Nah, yang ini kita bisa langsung tekan ini agar HP itu mengikuti agar si aplikasinya mengikuti pergerakan dari si HP ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti ini teman. Saat kita bergeser sekalipun, aplikasinya ngebug, sabar ya. Oke, seperti inilah. Nah, setelah masuk seperti tadi, kita bisa langsung tekan kompas. Nah, dia akan mengikuti pergerakannya. Jadi aplikasi ini bekerja dengan menggunakan sistem gyroscope ya, bawaan HP teman-teman sekalian. Nah, buat yang tidak mengerti gyroscope itu apa, bisa langsung searching aja ya teman-teman ya. Nah, jadi saat kita geser, dia akan mengikuti pergerakannya. Jadi aplikasi ini digunakan untuk melacak si galaksi Milky Way ya, atau untuk mempaskan si kamera HP ini menuju si galaksi atau berhadapan dengan si galaksi Milky Way ini sebelum motret. Jadi si galaksi itu tepat berada di atas saya, jadi saya bakal pasin dulu dia. Seperti ini. Oke, setelah itu kita bisa langsung kunci si tripod ini biar tidak goyang-goyang lagi. Nah, sekarang kita keluar dari aplikasi, kita bakal masuk ke proses pemotretannya. Nah, untuk proses pemotretan di sini kita menggunakan dua aplikasi yaitu biasa Google Kamera dan kamera bawaan. Tapi kali ini saya bakal tunjukkan menggunakan kamera bawaan, teman-teman. Kita masuk ke kamera bawaan teman-teman sekalian atau HP teman-teman sekalian. Teman-teman harus cari yang namanya mode pro ya, mode pro atau mode manual ataupun mode pakar. Jadi setiap HP nama penyebutan dari si fitur atau modenya ini berbeda-beda ya teman ya. Nah, tapi itu tidak jadi masalah karena semua settingannya sama kok. Nah, sekarang kita masuk ke mode pro. Kalau di HP saya namanya mode pro. Jadi kita masuk yang pertama itu adalah ISO. Nah, ISO ini adalah seberapa sensitif sensor kita terhadap cahaya teman ya. Jadi semakin tinggi angka ISO, maka dia akan semakin terang tapi akan menghasilkan lebih banyak yang namanya noise. Nah, jika angkanya dia semakin rendah, gambarnya akan semakin gelap tapi akan menghasilkan lebih sedikit yang namanya noise. Jadi bakal lebih bersih ya teman. Nah, ISO ini cara menggunakan itu bisa disesuaikan dengan tempat teman-teman berada. Jika tempat teman-teman itu bisa dibilang pencahayaannya cukup, ISO bisa disetting yang ke angkanya rendah-rendah aja seperti 800, 500, 200 dan ya seterusnya. Nah, jika tempat teman-teman itu bisa dibilang motretnya di hutan yang dominan lebih gelap seperti di hutan, teman-teman bisa setting ISO-nya agak tinggi. Tapi di sini saran saya ISO-nya tidak usah melebihi 3200 ya untuk mengurangi yang namanya noise ya. Agar kalau kita sebenarnya kita bisa setting sampai 6400. Nah, tapi di sini noise-nya bakal semakin banyak. Jadi saya sarankan teman-teman tidak usah melebihi 3200, minimal sampai 1600 teman ya. Itu minimalnya. Tapi karena di kondisi tempat saya sekarang ini jika bisa dibilang agak gelap, jadi saya bakal pakai di angka 1000 aja. Dan selanjutnya itu adalah shutter speed atau S ini. Nah, shutter speed ini adalah seberapa lama bukan ranah kamera kita akan membuka dan memotret si galaksi ini untuk menangkap cahayanya ya istilahnya.
Nah, jadi semakin tinggi angka shutter speed maka akan semakin lama proses pemotretannya. Jika semakin rendah bakal semakin cepat, tapi tidak akan menghasilkan gambar yang apa-apa ya kalau soal motret Milky Way. Jadi sebenarnya minimal di HP teman-teman itu shutter speednya bisa mencapai 16 detik ya teman-teman untuk memotret si Milky Way ini. Minimal 16 detik, maksimal 32 detik atau 30 detik teman. Nah, maksimal seperti itu. Nah, jadi karena kebetulan di HP saya ada 32 detik, saya pakai 32 detik. Karena biasa setiap HP itu hanya mentok di sekitar 30 detik ya. Tapi karena di HP saya ada sampai 32 detik, saya pakai yang lebih tinggi. Semakin lama semakin bagus. Nah, untuk fokus sekarang. Fokusnya di sini saya bakal setting di angka 0,92. Kenapa 0,92? Sebenarnya cara mencari fokus itu teman-teman bisa ngezoom dulu suatu benda atau bintang yang paling terang di langit. Nah, setelah itu teman-teman bisa geser nih manual fokusnya biar menemukan titik bintang itu fokus teman-teman. Oke, seperti itu cara saya bisa mencari fokus. Dan setelah itu kita masuk ke WB atau white balance. Nah, white balance ini saya sarankan buat teman-teman pakai yang auto aja ya teman-teman, biar dia lebih natural. Sebenarnya teman-teman bisa setting semakin tinggi angka white balance maka bakal semakin panas atau semakin kekuningan warnanya. Jika semakin rendah bakal semakin ke arah dingin atau semakin biru gambarnya ya teman-teman ya. Di sini saya sarankan setting auto aja biar lebih ke natural aja warnanya. Oke, setelah itu bisa setting lagi yang namanya di sini. Ini JPG atau bisa menggunakan fitur RAW, format gambar RAW. Jika tidak punya juga tidak apa-apa. Nanti bisa pakai JPG juga tidak apa-apa teman ya. Karena sebenarnya kalau pakai RAW kita bakal melakukan nanti post processing editan, mengedit gambarnya teman ya. Nah, tapi kalau tidak punya RAW, punya JPG juga tidak apa-apa. Itu semua masih bisa diproses kok. Jadi teman-teman bisa nonton juga video saya pas motret pakai HP Vivo Y12 itu tanpa RAW ya. Pakai JPG juga masih bisa ke proses gambarnya kok. Oke, tapi kebetulan punya RAW, saya pakai RAW. Dan selanjutnya itu kita atur mana ya? Kita atur timer teman. Nah, timer ini diatur di 3 second untuk apa? Agar mencegah guncangan dari tangan kita saat menekan tombol shutter nanti teman ya. Jadi kalau kita menekan kan bisa ada getaran seperti ini. Nah, jadi itu untuk mencegah getaran itu sampai ke gambar nanti, sampai ke kamera saat proses pemotretannya berlangsung maksudnya. Sorry teman ya, agak gugup. Soalnya ini saya lagi berdiri di atas tangga ya, takut jatuh soalnya. Oke, setelah mungkin semuanya sudah disetting, teman-teman bisa langsung motret ya. Oke, jadi semua sudah saya setting ya. Tadi aplikasi sudah pas dan sekarang kamera oke. Dan sekarang kita tinggal tes motret, teman. Oke. Kita tunggu. Ini saya halang ya teman-teman pakai tangan di sini. Kenapa dihalang? Karena tadi sudah saya bilang di sebelah sini ada cahaya lampu ya. Jadi agar tidak nge-flare di kamera, jadi saya halangin pakai tangan seperti ini, saya tutupin. Oke, ini adalah proses shutter speed tadi teman ya. Jadi selama 32 detik kamera saya akan membuka rananya dan menangkap atau merekam cahaya ini. Jadi selama 32 detik ini HP tidak boleh terguncang atau bergoyang sama sekali pun. Nah, oke. Gambarnya selesai, kita bisa langsung buka. Nah, seperti teman. Bentar ya. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, ini adalah hasil barusan. Aduh. Ini adalah hasil yang barusan. Milky Way bisa kelihatan, mungkin ini kurang kelihatan ya teman-teman, bisa lihat langsung di record layarnya teman-teman. Saya bakal tunjukin record layar sekalian processing pengeditannya teman. Oke teman-teman, jadi setelah foto kemarin itu saya belum sempat ngedit ya fotonya. Jadi fotonya itu seperti ini. Nah, ini adalah format RAW ya teman ya. Ini format JPG yang foto semalam itu, dan ini format RAW-nya teman. Nah, jadi setelah teman-teman habis foto, teman-teman bisa melakukan post processing menggunakan format RAW ya, atau format JPG juga tidak apa-apa teman. Nah, jadi fotonya itu kita ekspor atau kita bawa ke albumnya si Lightroom dulu. Nah, kita bawa dulu ke album si Lightroom sampai dia nongol di atas ini. Mana ya? Kita ekspor lagi, kita bawa lagi ke albumnya si Lightroom. Nah, sudah nongol kan? Kalau sudah muncul seperti ini, kita tinggal tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini sudah selesai, kita tinggal masuk ke Lightroom. Nah, fotonya itu bakal muncul teman ini. Nah, ini saya sudah melakukan post processing ya, tapi saya bakal ulangi lagi biar teman-teman bisa paham. Nah, saya kurangin dulu. Oke, seperti ini. Nah, di sini saya bakal melakukan post processing tipis-tipis saja ya teman ya. Nah, yang pertama itu kita bisa masuk di sini
di optik dulu. Nah teman-teman sebenarnya perlu mengatur hanya di bagian 5 bagian aja tuh, 5 fitur ini aja ya. Cahaya, warna, efek, detail, dan optik teman. Jadi hanya 5 fitur itu yang teman-teman wajib atur ya. Jika mau ngeditnya simpel aja, itu sebenarnya bisa lebih, teman-teman bisa masuk ke masking. Cuma kalau saya jelasin bakal lebih panjang lagi nanti durasinya teman. Oke. Pertama kita hapus penyimpangan kromatis dulu, aktifkan correction lensa, tapi sebenarnya tidak perlu karena ini tidak bakal terbaca juga ya. Nah setelah itu kita masuk ke pencahayaan. Saya bakal tambahkan pencahayaannya, kontrol di histogram ini ya teman ya, perhatikan. Tambahkan pencahayaan agak banyak karena fotonya lumayan gelap ya. Dan untuk exif-nya di sini sama ya, 32 detik f1.8 ISO 1000 teman. Oke, sudah kita naikin pencahayaan, kita tambahkan kontras biar highlight sama shadownya lebih berlawanan. Nah ini lagi kondisinya berawan ya temannya, makanya kayak bagian bawah Milky Way ini nggak kelihatan. Oke, tapi tidak apa-apa. Yang penting bagian senternya sudah kelihatan juga ya teman. Setelah itu kita turunin highlight biar cahayanya tidak terlalu over yang di sebelah kanan ini. Highlight, turunkan shadow, tambahkanlah sedikit shadow. Warna putih diturunkan, turunkan black. Oke, jadi bagian sudah semakin kelihatan. Nah untuk di bagian pewarnaan ini itu adalah selera masing-masing ya sebenarnya teman-teman ya, tidak ada patokan sama sekali. Jadi sekarang warnanya saya bakal bawa untuk temperaturnya saya bakal geser ke kuning-kuningan, ke arah agak panas ya teman ya. Coraknya kita turunin, kita tambahin dikit. Oke, untuk kejenuhan saya bakal tambahin agak banyak biar warnanya makin keluar. Nah setelah itu ini bagian efek. Nah untuk tekstur saya bakal tambahkan. Tapi jika teman-teman mau tambahkan tekstur ini, perhatikan noise dulu ya. Jika noise-nya parah tidak perlu ditambahkan agak terlalu banyak ya teman. Nanti noise-nya bakal ikut detail juga, keikut sama teksturnya. Tambahin sedikit saja, 28. Kejernihan kita tambahkan. Oke, vignette-nya ini kita turunin biar cahaya di pinggirannya ini tidak over. Nah setelah itu saya bakal tambahkan efek kabut. Nah, biar Milky Way-nya makin kelihatan lagi teman. Nah seperti ini, udah makin kelihatan kan. Kita zoom dulu. Oh iya, teksturnya tuh kurangin dikit, tidak usah berlebihan. Ternyata terlalu detail tadi noise-nya. Oke, seperti ini. Setelah itu saya bakal masuk lagi ke sini, detail penajamannya ya teman ya. Tambahkan penajaman di sini sampai 70. Perhatikan juga ya bagian noise-nya, jika terlalu detail noise-nya tidak perlu terlalu tinggi penajamannya. Turunkan radius, turunkan detail. Nah untuk ngilangin noise-nya ini, noise seperti bintik-bintik ini, kita bisa pakai pengurangan noise ini walaupun belum sempurna juga hilangnya ya. Saya bakal tambahin sekitar 19 dulu. Nah oke, udah agak bersih, tambahinlah sampai 25. Nah oke, makin detail lagi sih Milky Way nya teman. Akhirnya noise-nya mulai berkurang. Dan biasa terakhir saya bakal masuk di sini, curve-nya saya bakal ambil yang putih ini, bulatan putih. Nah lagi-lagi untuk editing itu selera masing-masing ya teman, tidak ada patokan teman-teman mengikuti seperti apa, karena itu sesuai juga hasil tangkapan HP teman-teman sekalian ya teman ya. Sesuai hasil tangkapannya. Jika hasil tangkapan mungkin sudah hampir sempurna, mungkin bisa ngeditnya dikit-dikit aja, tidak perlu berlebihan. Oke, jadi karena terlalu biru, saya bakal geser lagi coraknya ini ke arah kiri, kita kurangin ya, agak-agak kuning-kuningan ya. Saya bakal tambahkan lagi sini kejernihannya, kita lihat kurangin dikit lah, 55. Oke. Dan sekarang karena di kanan ini ada semacam apa ini ya, atau efek tangan saya mungkin pas ngalangin, jadi masuk di frame, kita bakal crop saja. Kita pakai rasio 4:5, terus kita kecilkan. Nah seperti. Oke. Nah oke, before, after atau sebelum dan sesudah. Oke, sekarang kita tinggal ekspor di bagian sini, bagikan, kita tekan bagian atas ini, terus kita ekspor sebagai. Nah di sini kualitas kita kasih 100% untuk dimensi terbesarnya.
Untuk dimensi kita pilih dimensi terbesar yang tersedia ya teman ya. Terus kita tekan centang ini. Oke, jadi editingnya selesai, mungkin videonya juga bakal berakhir ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti inilah ngedit dan foto Milky Way teman ya. Cara simpelnya buat teman-teman tadi bisa perhatikan secara baik-baik biar teman-teman tidak gagal paham. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton dan kita berjumpa lagi di video selanjutnya.